Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kitab Thaharah halaman 9 bab yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu aniyatil musyrikin, bab wadahnya orang-orang musyrik. Bab ini, bab yang ke-10 ini adalah membahas tentang bagaimana hukumnya menggunakan wadahnya orang musyrik. Hadis nomor 13. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Abdul A'la wa Ismailu an Burdi bin Sinanin an Ata'in an Jabirin qala, berkata siapa Jabir, kunna telah ada kami iku nagzu berperang kami ma'a Rasulillah bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanusibu maka memperoleh kami min aniyatil musyrikin pada wadah-wadahnya orang-orang musyrik, wa askiyatihim dan wadah-wadah minum mereka. Fanastamti'u maka mengambil kesenangan atau memanfaatkan kami biha dengan aniyah dan askiyah, wadah-wadah dan wadah-wadah minum orang-orang musyrik itu. Fala ya ibu maka tidak mencela siapa Nabi zalika pada demikian itu, memanfaatkan alaihim atas mereka para sahabat. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami berperang bersama Nabi, kemudian kami mendapatkan berbagai macam wadah orang-orang musyrik dan tempat-tempat minum mereka. Berperang, menang, dapat jarahan. Nah, jarahannya itu termasuk di situ berupa wadah-wadah tempat-tempat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, dan juga termasuk di situ ada tempat minum. Dan pada saat itu kami memanfaatkannya. Ya, digunakan untuk wadah air, wadah makan, wadah minum. Nah, fala ya ibu zalika alaihi. Ternyata Nabi tidak melarang apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Penjelasannya, dengan tidak mencelanya Nabi ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan wadah-wadahnya orang-orang musyrik, termasuk wadah minumnya mereka. Jadi ini semua ya tentunya setelah dicuci atau melihat kebiasaan. Misalnya sebelumnya jelas-jelas biasa digunakan untuk tempat sesuatu yang najis atau haram, maka tidak boleh langsung digunakan. Sesuai dengan kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu dijadikan hukum, patokan untuk menghukumi sesuatu. Jadi terkadang kita menghukumi sesuatu itu juga bisa tergantung dengan kebiasaan. Meskipun secara hukum asal segala sesuatu itu suci. Contoh misalkan ada wadah yang biasa digunakan orang musyrik sebagai wadah kencing. Maka wadah itu tidak boleh digunakan sebelum wadah itu dicuci. Apalagi dijelaskan di hadis selanjutnya bahwa Nabi juga mensyaratkan untuk membasuh wadah orang musyrik. Karena memang kebiasaan orang musyrik itu wadah-wadahnya digunakan untuk yang haram-haram. Seperti untuk wadah homer atau babi atau anjing. Kalau diketahui ya secara jelas wadah itu digunakan untuk wadah-wadah yang najis atau haram, maka harus dicuci.
Kalau dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 28, di situ dijelaskan innamal musyrikun najis, innamal musyrikuna najasun. Maksud dari ayat tersebut adalah najis iktikad atau keyakinannya, bukan najis badannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Itu mengenai wadah-wadahnya atau tempat minumnya orang-orang musyrik. Lalu bagaimana dengan wadah-wadah orang ahli kitab? Dalam bab yang berikutnya, bab yang ke-11, babu aniyati ahlil kitabi. Maksudnya hadza babu aniyati ahlil kitabi. Ini adalah bab mengenai wadah-wadahnya orang-orang ahli kitab. Hadisnya haddatsana Abu Asimin an Haywat bin Suraihin qala haddatsani Rabi'atu bin Yazid at-Dimashqiyu qala haddatsani Abu Idris al-Khawlaniyu qala haddatsani Abu Tha'labah al-Khushaniyu. Qala berkata siapa Abu Tha'labah, Ata itu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka berkata akunya aku Abu Tha'labah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami iku bi'ardin di daerah atau di kawasan bi'ardi ahlil kitabi di daerah atau kawasan ahli kitab. Fanakulu maka makan kami fi aniyatihim menggunakan wadah-wadah mereka. Wa bi ardi soitin dan di daerah atau kawasan atau wilayah perburuan usitu berburu kami bi kausi dengan panah kami. Wa asyitu dan berburu kami bikalbil muallami dengan anjing yang terlatih. Bikalbi dengan anjing kami al muallami yang terlatih, anjing yang diajari, anjing yang terpelajar. Wabikalbi dan dengan anjing kami alladzi yang laisa tidak ada opo anjing bi muallamin dengan diajari. Jadi Abu Tha'labah berkata, saya pernah datang kepada Nabi, lalu saya bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami berada di negerinya ahli kitab dan makan dengan menggunakan wadah-wadah mereka. Dan kami juga berada di wilayah yang suka melakukan perburuan. Dan kami berburu dengan anak panah, dan dengan anjing, baik anjing yang terlatih, yang diajari, ataupun anjing yang tidak terlatih, yang tidak diajari. Nah itu gimana Nabi? Faqala lalu bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma adapun ma apa-apa zakarta yang telah menyebutkan engkau Abu Tha'labah, annaka sesungguhnya engkau bi'ardi ahli kitab di daerah atau wilayah atau kawasan ahli kitab, fala ta'kulu maka jangan makan kalian fi aniyatihim dengan menggunakan wadah-wadah mereka illa kecuali Allah tajidu bahwa tidak menjumpai kamu sekalian budan sama sekali. Nabi kemudian memberikan instruksi, ya, Nabi bersabda, adapun atau sebagaimana yang kamu sebutkan bahwa kamu berada di daerah atau di negeri ahli kitab, maka janganlah kalian makan dengan wadah mereka kecuali ada keharusan. Tidak boleh tidak kalian harus makan dengan menggunakan wadah mereka. Kalau memang bisa atau ada wadah yang lain ya silahkan. Tapi kalau nggak ada, ya, tidak harus tidak boleh tidak untuk
menggunakan wadah mereka, ya silahkan pakai wadah mereka. Fa ilam tajidu, maka jika tidak menjumpai kamu sekalian buddan sama sekali, fagsilu, maka membasuhlah kalian ha pada wadah, wakulu, dan makanlah kalian. Kalau kalian tidak menjumpai sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak tidak boleh tidak artinya suatu keharusan, memang harus menggunakan wadahnya orang-orang ahli kitab, ya silahkan pakai, ya, tapi cucilah dulu, dibasuh dulu, dicuci dulu, lalu kalian makan. Dicuci dulu, lalu makan pakai wadah tersebut. Wa amma ma, dan adapun apa-apa zakarta yang telah menceritakan atau menyebutkan engkau, annakum, sesungguhnya kalian di ardi syaidin, di daerah atau wilayah atau kawasan berburu, fama sita, fama maka apa-apa sita telah berburu kalian bi kausika dengan panahmu, fadkuri, maka menyebutlah kamu ismallahi pada nama Allah, wakul, dan makanlah. Dan sebagaimana yang kamu sebutkan bahwa kamu berada di wilayah perburuan, wilayah yang suka melakukan perburuan, maka apa yang terkena oleh panah, ya, artinya ketika kamu me menembakkan panahmu, sebelumnya sebutlah namanya Allah. Kalau kamu menjumpai hewan yang kamu panah itu dalam keadaan mati karena panahmu yang kamu sudah membaca nama Allah, bismillah, ya, wakul, makanlah, silakan boleh kamu makan. Wama dan apa-apa sita yang berburu kamu bikal dengan anjingmu al-mu'allami yang terlatih, yang diajari, fakuri, maka menyebutkanlah engkau ismallahi, namanya Allah, wakul, dan makanlah. Dan ketika kamu berburu dengan menggunakan anjingmu yang terlatih, yang sudah diajari, maka sebelum kamu melepas anjingmu itu, sebutkanlah nama Allah, bismillah. Nah, ketika kamu menjumpai apa namanya hewan yang kamu buru itu bisa ditangkap dengan anjingmu, kalau dia sudah kalau dia belum mati, ya disembelih. Nah, nanti penjelasannya ada di belakang. Bahwa masita dan makanlah gitu, dan makanlah. Kalau dengan menggunakan anjing yang terlatih, ya makanlah, nggak apa-apa, karena anjing yang terlatih itu memburu, ya, memburu karena atau menangkap hewan buruan itu karena dia sudah dilatih atau diajari untuk berburu. Maka hasil buruannya itu halal dan boleh dimakan tanpa disembelih lagi. Karena hewan yang terlatih itu akan langsung menyerang bagian mematikan dari hewan buruan, karena memang sudah diajari. Nanti dijelaskan lagi. Wama dan apa-apa sita yang berburu kamu bikal dengan anjingmu alladzi yang laisa tidak ada apa anjing, iku bimu'allamin dengan diajari, fatrokta lalu menjumpai kamu zakatahu pada sembelihannya hewan buruan, fakul, maka makanlah kamu hu pada hewan buruan. Dan hewan buruan atau anjing yang belum terlatih, ketika digunakan untuk berburu kemudian bisa menangkap hewan buruan dan engkau masih menjumpai bisa menyembelihnya, artinya masih belum mati, karena ya namanya belum terlatih, tidak menyerang pada bagian yang mematikan, hingga masih terkadang masih masih hidup, ya, maka sembelihlah, ucapkan bismillah, kemudian disembelih, kemudian makanlah, halal, boleh dimakan. Rawahul Bukhari. Penjelasannya, jadi Abu Tha'labah bertanya tentang dua hal kepada Nabi. Ketika yang pertama, ketika berada di kawasan orang ahli kitab,
yang harus makan dengan memakai wadah mereka itu bagaimana? Yang kedua, ketika berada di kawasan berburu sehingga kadang makan dengan hasil buruan dari anjing yang terlatih dan kadang dari anjing yang tidak terlatih, juga makan dari hasil buruan dengan panah. Nah, ini bagaimana? Apakah status hewannya halal meskipun dari anjing yang tidak terlatih? Nah, jawaban dari Nabi adalah yang pertama, kalau masih ada wadah yang lain, maka gunakan yang lain. Tapi kalau tidak ada, ya maka boleh memakai wadah orang ahli kitab dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk wirai. Yang kedua, ketika berburu dengan panah, maka bacakan bismillah sebelum memanahkan. Hewan buruan itu halal dimakan ketika hewan itu mati karena anak panah dan tanpa perlu disembelih lagi. Kalau berburu dengan anjing yang sudah diajari, anjing yang terlatih, yang terpelajar, sudah terlatih untuk berburu, maka juga membaca bismillah sebelum melepas anjing terlatih itu. Maka hasil buruannya itu halal dan boleh dimakan tanpa disembelih lagi karena hewan terlatih akan langsung menyerang bagian mematikan dari hewan buruan karena telah diajari untuk berburu. Kalau berburu dengan anjing yang belum terlatih, untuk berburu, ya, lalu masih menjumpai hasil buruan, maka wajib disembelih dahulu, baru halal untuk dimakan. Kalau dengan anjing yang tidak terlatih, tapi sudah mati buruannya, nggak menjumpai untuk disembelih, ya jangan dimakan karena anjing itu memburu untuk dirinya sendiri, bukan bukan untuk majikannya. Jadi di hadis ini beda dengan hadis sebelumnya. Petunjuk Nabi di hadis ini adalah Nabi menyuruh dulu mencari wadah yang lain, usaha dulu, selain wadahnya ahli kitab. Pol-polnya mau pakai wadahnya ahli kitab, syaratnya dicuci terlebih dahulu. Kenapa dibedakan antara orang musyrik dari hadis sebelumnya dengan ahli kitab di hadis ini? Karena Nabi itu sangat senang menyelisihi ahli kitab dari sikap, perilaku, ibadahnya, dan lain-lain. Sampai-sampai ketika ada jenazah melewati Nabi, beliau berdiri. Lalu ada orang Yahudi ngomong, "Hei Nabi, itulah yang kami lakukan ketika ada jenazah lewat." Mendengar itu, Nabi langsung duduk. Ini karena Nabi itu senang sekali menyelisih ahli kitab, termasuk puasa Asyura 10 Muharram, ya. Ketika Nabi diberitahu bahwa 10 Muharram orang Yahudi juga puasa, maka Nabi perintah agar tanggal 9 juga puasa. Nah, inilah contoh-contoh Nabi dalam menyelisihi orang-orang ahli kitab. Karena bahayanya orang Yahudi Nasrani itu lebih bahaya daripada orang musyrik. Sehingga petunjuk Nabi dalam masalah wadah ini beda antara wadahnya orang musyrik dengan ahli kitab. Untuk orang musyrik boleh langsung memakai wadah mereka tanpa harus mencari wadah yang lain dulu. Tapi petunjuk Nabi mengenai wadahnya ahli kitab diusahakan mencari wadah yang lain dulu. Pol-polnya tidak ada, boleh pakai wadah ahli kitab tapi dicuci terlebih dahulu. Adanya Nabi menyuruh untuk membasuh wadah ahli kitab karena kebiasaan mereka adalah untuk wadah masakan babi, khomer, ya, babi dan khomer. Dalam hadis Abu Dawud itu dijelaskan, an Abi Tha'labah al-Khusaniyu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna nujawiru ahlal kitab wa hum yata'bukhuna fi kudurihim al-khinzir wa yasrabuna fi aniyatihimul khamar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In wajadtum ghairaha fakulu fiha wasrabu wa illam tajidu ghairaha farhadhuha bil ma'i wa kulu wasrabu." Yang artinya dari Abu Sa'labah Al-Khushaini bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, "Nabi-nabi, sesungguhnya kami bertetangga dengan orang-orang ahli kitab, sementara mereka merebus babi di dalam kuali mereka dan minum khamar dalam wadah mereka." Kemudian Rasulullah bersabda, "Apabila kalian mendapatkan selainnya, maka makan dan minumlah padanya, pakai wadah yang lain. Tapi kalau tidak mendapatkan selainnya, nggak ada wadah yang lain, maka ya cucilah menggunakan air dan makan serta minumlah." Dan juga terkait dengan melepas anak panah tadi sambil mengucapkan basmalah itu ya sebagai ganti pisau yang digunakan untuk menyembelih. Nah, juga termasuk jika mendapat hewan buruan yang dibantu dengan anjing yang terlatih,
tapi sebagian sudah dimakan anjingnya, maka sisa dagingnya yang belum dimakan hukumnya haram. Karena anjing itu berburu untuk dirinya bukan untuk majikan atau tuannya. Ini juga tertulis eee, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, an Ati bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil kalbi al-mu'allami. Qala idza arsalta kalbaka al-mu'allam wa dzakarta ismallah fakul ma ansaka alaika. Fa in akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi. Dari Adi bin Hatim, ia berkata, aku bertanya pada Rasulullah tentang berburu dengan anjing yang terlatih. Beliau menjawab, jika engkau mengutus anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapkan untukmu. Jika ia makannya, artinya dia sudah berakot, gitu kan, sudah nyokot, sudah gigit, maka janganlah engkau memakannya, karena ia menangkap untuk dirinya sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim juga ada yang artinya jika engkau ingin melepas anjing pemburu yang telah dilatih, maka ucapkanlah bismillah. Jika ia menangkap sesuatu untukmu, lalu engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu dan ia tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut. Berarti dia langsung apa namanya, menyerang bagian yang mematikan. Jika engkau mendapati anjingmu bersama anjing lain dan hewan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah makannya, karena engkau tidaklah tahu siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Jika engkau melepas panahmu, maka sebutlah bismillah. Jika ia hilang darimu sehari, lalu engkau tidak dapati padanya kecuali panahmu saja, maka makanlah hewan buruan tersebut jika engkau mau. Sudah sehari, terus ada hewan yang tadinya sudah diburu, ketemu dengan panahnya, betul-betul diakui panahnya gitu kan, maka ya kalau mau ya makan aja. Sudah 1 hari tapi jika engkau mendapatnya mati tenggelam di air, maka jangan memakannya. Hasil tangkapan anjing itu boleh langsung dimasak tanpa harus dibasuh 7 kali dulu. Gigitannya itu dimakfu, tidak harus dipotong lalu dibuang. Jadi setelah dikuliti boleh langsung dimasak tanpa harus dibasuh 7 kali. Karena di hadis ini Nabi tidak memerintahkan untuk dibasuh dulu, namun justru langsung perintah untuk memakannya. Wakulhu, gitu. Wakul makanlah. Kalau anjingnya belum terlatih lalu menangkap buruan sampai buruannya itu mati, maka tidak boleh dimakan kalau belum terlatih. Bolehnya adalah kalau masih hidup lalu disembelih, sempat nyembelih dengan mengucapkan basmalah, nah, maka boleh dimakan. Kaitannya pada ahli kitab dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ya supaya bisa bisa apa namanya, pilih-pilih lah ya, bisa pilih-pilih, selektif gitu ya. Kita pilih-pilih dan juga kita, juga tidak perlu memberatkan diri kita sendiri. Kalau memang itu di tempat umum yang bukan ya, ke tempat yang memang di situ mayoritas, penjualnya di situ adalah orang-orang ahli kitab ya, atau orang-orang Nasrani gitu kan. Kan ada di suatu tempat yang mayoritas di situ yang menjual ya seperti itu ya. Maka kalau misalkan bisa cari tempat yang lain, ya cari yang lain. Kalau memang di situ apa namanya, bukan tempat yang mayoritas orang-orang ahli kitab, ya kita nggak perlu repot gitu kan, ya. Kita kembalikan ke hukum asal yaitu suci. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.